Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Kalau sedekahnya, umrohnya, hajinya murni dari hasil yang haram, iya itu tertolak. Itu tidak akan diterima karena Rasul SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali hanya yang baik-baik. Adapun yang baik tapi tercampur oleh keburukan maka menyebabkan tertolaknya kebaikan tersebut. Jangan anggap kecil, ringan sebuah keburukan. Karena peribahasa kita menyatakan karena nila setitik, rusak susu sebelangga. Sebelangga itu satu wadah besar. Rusak hanya karena nila satu titik. Terbuang semua. Dan itu mutabak atau aplikatif di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Coba aja kita sholat 4 rakaat. Di tahiyat terakhir sebelum salam kita batal. Hanya batalnya kecil sedikit, keluar angin sedikit. Maka 4 rakaat dari awal itu sia-sia. Batal harus diulang. Kita umpamanya saum seharian 13 jam lebih. Semenit 2 menit sebelum azan maghrib kita makan, kita minum. Hanya seteguk. Dan itu dilakukan semenit sebelum azan maghrib. Lebih dari 13 jam saum tersebut musnah. Tidak sah, batal saum kita. Ya. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lainnya di mana sedikit kesalahan, sedikit kekeliruan, sedikit keburukan bisa merusak kebaikan yang amat sangat banyak. Berdasarkan hal itulah maka jangan pandang enteng keburukan hanya karena dia sedikit. Bayangkan sebuah ibadah dilakukan dari biaya yang haram, hasil judi, hasil riba, hasil maling, hasil perkara-perkara yang Allah haramkan, hasil menipu. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Tidak mentang tujuannya baik, cara buruk dianggap baik. Umpamanya untuk bangun masjid merampok. Niat merampok itu buruk. Tapi niatnya baik. Untuk apa? Untuk bangun masjid, bangun pesantren. Maka tetap dosa besar dan sumbangannya tidak diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Jangankan itu. Kurban. Dia bisa mengeluarkan budget maksimal. Umpama membeli kambing dengan harga 10 juta. Ada ya kambing 10 juta. Atau 8 juta. Tapi karena sayang dengan uangnya halal. Maka dia mengeluarkan budget yang super minimal. Tanya ke panitia, berapa yang paling murah? Yang paling murah 3 juta. Saya ambil itu aja 3, ada yang 3 juta. Padahal dia bisa yang 10 juta. Karena saya nggak ada harta. Itu saja menyebabkan apa? Tertolaknya. Sebagaimana 2 anak Adam yang oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan untuk berkurban. Yang satu mengambil kambing yang paling bagus, paling besar, paling gemuk, paling sehat. Dan itu yang diterima. Yang satu lagi mengambil kambing yang paling kecil. Padahal itu kambing itu milik dia. Dari uang yang halal, dari peternakan yang halal. Tapi dia mengambil yang minimal di saat dia mampu memberikan yang maksimal. Itu saja ditolak.
dari harta yang halal. Bayangkan kalau dari harta yang haram, maka lebih ditolak lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu yang harus diperhatikan, harus dilakukan oleh orang yang memiliki harta yang haram, bukan dipakai dulu untuk infak dan sedekah, tapi bersihkan dulu harta itu. Kembalikan hak itu kepada pemiliknya. Kalau itu hasil nyuri, kembalikan. Kalau itu hasil umpamanya nipu, kembalikan. Ya. Nah, kalau itu umpamanya hasil riba, ya kalau umpamanya ada korban dari perbuatan ribanya, kembalikan. Umpamanya kita pernah meminjamkan uang 1 juta, nanti dibayar 1,5 juta, ya. Nah itu kembalikan nih, uang saya adalah yang 1 juta nih, yang 500 ribunya saya kembalikan lagi kepada kamu. Baru itu akan menjadi halal. Nah sekarang bukan seperti itu, tidak mungkin dikembalikan. Seperti orang yang bekerja di bank atau BPJS atau asuransi, nggak mungkin. Gaji saya kembalikan, nggak mungkin. Nggak akan diterima, ya. Maka sudah, infakkan, sedekahkan ke fuqara dan masakin. Wala yurja minhu thawab. Tidak berharap pahala dari hal itu. Hanya apa? Hanya untuk tidak membuat itu termakan oleh kita. Itu haram bagi kita, tapi halal bagi orang lain. Berdasarkan hal itulah maka bersihkan dulu, ya. Boleh disumbangkan, ya boleh ke fuqara dan masakin. Tapi bukan sedekah. Karena kalau sedekah harus dari harta kita sendiri, sedangkan itu bukan harta kita. Oleh karena itulah maka boleh diinfakkan, disedekahkan, tapi tidak memperoleh pahala infak dan sedekah. Adapun kalau umpamanya dipakai ongkos haji, ongkos umrah, maka tidak akan diterima ibadah yang dibiayai dari barang yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam.